Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semuanya. Dalam program KPK kali ini menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan ya. Ternyata ada feedback dari rekan-rekan, ada yang menyatakan terlalu panjang lebar apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada beberapa masukan sudah bagus dan sebagainya, tetapi itu oke bagi saya dan terima kasih atas segala masukan dan kritikan rekan-rekan semua ya. Nah, kali ini saya ingin mengupas lebih dalam lagi dari bagian apa yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Lagi-lagi masih berkaitan polemik berkaitan dengan ADART Partai Demokrat yang digugat di Mahkamah Agung ya. Ini ada basis datanya dari Kompas TV ya. Ini kali ini kemarin saya lihat YouTube-nya dari Prof. Yusril, gugatan ADART Partai Demokrat, Yusril jangan serang pribadi. Bla bla, bisa dilihat selanjutnya ya. Kalau persoalan anasir politik, kemudian pendekatan politik dan sebagainya, dalam arti politik ketatanegaraan pun politik praktis, saya sudah banyak membahas yang terdahulu ya. Kalau pendekatan politik, kali ini saya ingin lebih dalam mengupas persoalan hukum yang memang tidak secara normatif atau kontekstual yang harus kita mainkan, karena akan lebih dalam membedah bagaimana penafsiran-penafsiran ketika dianggap vakum, bahwa ketika norma hukumnya kabur pun ketika norma hukumnya dianggap masih bias itu kan. Nah, sedikit review ya apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kemarin kan saya sudah menyampaikan 3 hal ya tolak ukurnya. Tolak ukur pertama adalah ketika ADART parpol ini dianggap sebuah kelembagaan yang diatur di dalam konstitusi yang beda dengan yang lain. Artinya misalkan undang-undang advokat, undang-undang ormas dan sebagainya, di sana redaksinya ada ADART karena mereka tidak diatur di dalam konstitusi, maka dibedakan dan dianggap parpol ini suatu hal yang beda. Itu tolak ukur pertama. Kemudian tolak ukur yang kedua adalah kemarin saya mengaitkan antara kewenangan Mahkamah Agung di pasal 24 ayat 1 dan bagaimana tafsir di jenjang hierarki di pasal 7 ayat 1 dan 8 undang-undang tentang P3 yaitu. Nah, yang tolak ukur yang ketiga ini yang pengen saya kupas lebih dalam. Kalau mencermati pendapat dan argumentasi Prof. Yusril dari YouTube yang sudah kita amati bersama ya di media-media, lebih kepada konteks pendelegasian undang-undang yang dianggap ADART itu adalah bagian pendelegasian gitu ya. Nah, untuk mengupas hal tersebut, bagaimana sih sebenarnya konteks pendelegasian ini? Ini sebenarnya materi zaman-zaman kuliah dulu ya, atau pendalaman ketika di S2 atau rekan-rekan yang di S3 itu kan. Pada intinya seperti ini sebenarnya. Berkaitan hal ini ada yang namanya transformasi kewenangan jabatan. Yang namanya kewenangan itu kan adalah beberapa wewenang yang diakomodir oleh sebuah kekuasaan formal. Nah, dalam konteks ketatanegaraan pun dalam administrasi negara itu ada istilah state and beweging dan state and rest. Jadi ada ketatanegaraan atau siklus yang bergerak dan yang diam. Nah, berkaitan dengan tafsir ADART Partai Demokrat yang dianggap delegasi ini adalah tafsir yang masuk dalam konstruksi administrasi negara, bukan lagi konstruksi detail lebih kepada ketatanegaraan. Kita mengenal sifat managing technical assistance, yaitu konsep transformasi kewenangan jabatan. Dan pada intinya sebenarnya kewenangan jabatan itu ada 3. Ada atribusi, ada delegasi, dan ada mandat. Kalau konteksnya atribusi itu adalah pemberian kewenangan dari pembuat undang-undang, artinya di sana lembaga legislatif, kepada organ pemerintahan
di seluruh jenjang khususnya di eksekutif. Lalu delegasi itu adalah pelimpahan wewenang. Nah, pelimpahan wewenang ini kalau kita rujuk secara umum itu sebenarnya ada 3. Pelimpahan wewenang organ pemerintahan satu ke organ pemerintahan lain, atau secara personal yaitu pelimpahan wewenang dari personal satu ke personal lain di dalam organ pemerintahan, atau yang dianggap yang ketiga Prof. Yusril ini adalah bagian dari dogma atau doktrin yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, pendelegasian peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga mandat. Kalau mandat itu pada intinya organ pemerintahan lainnya dijalankan di pemerintahan lainnya atas nama yang diwakilkan, atas namanya itu. Jadi konsepnya ada atribusi, delegasi, dan mandat. Oke, kita coba mengikuti alur berpikir Prof. Yusril dengan konteks pendelegasian. Panjang lebar kalau dijabarkan di sini konsep delegasi dan sebagainya. Saya coba mengikuti alur berpikir sementara dari Prof. Yusril sebelum nanti kita bantah basis argumentasinya. Doktrin ataupun dogma yang dianggap bahwa ADRT adalah dogma dari peraturan perundang-undangan, Prof. Yusril mengajukan 2 hal yang kemarin juga sudah saya baca. Artinya ada kekosongan hukum, lalu siapa pengujinya? Pertanyaan Prof. Yusril kan itu yang dipertanyakan. Kemarin juga sudah saya jawab, tidak ada kekosongan hukum, pun pengujinya adalah di konteks kewenangan forum tertinggi parpol masing-masing. Sudah terjawab. Kemudian pertanyaan Prof. Yusril selanjutnya adalah ketika ADART ini oleh partai politik dibuat seenaknya saja, semaunya saja, kalau diberikan di forum kedaulatan tertinggi masing-masing parpol, artinya bisa semaunya saja kan, artinya berpotensi terhadap dinasti politik. Itu yang dianggap bahwa belum ada batu uji dan belum ada lembaga penguji ADRT parpol ini, yang dianggap nanti akan ada terobosan hukum. Lalu untuk membantah basis argumentasi tersebut, saya balik mempertanyakan, andai kata bahwa ADRT parpol ini dianggap di bawah peraturan perundang-undangan, apakah nanti akan ada peraturan teknis yang mengatur kelembagaan parpol ini secara linear? Artinya kehidupan parpol itu kan parpol masing-masing berdirinya kan ada yang parpol nasionalis, ada yang religius, kemudian nasionalis, ataupun campuran dan sebagainya. Lalu kalau linear, bukankah ini justru mengacaukan konteks parpol itu sendiri yang dianggap bagian dari infrastruktur politik? Pertanyaan yang saya ajukan kembali untuk membantah basis argumentasi tersebut, kalau ADRT ini dianggap satu parpol baik, belum tentu bagi parpol yang lain, pun juga belum tentu bagi kelembagaan lainnya. Kenapa ADRT ini dibuat seragam? Kalau arahnya Prof. Yusril ada agar ADRT ini tidak timbul dinasti politik, kemudian tidak timbul kesewenang-wenangan pengaturan di internal parpol, justru inilah yang membedakan konteks parpol itu sendiri. Nah, lalu kita coba konstruksi dengan logika ya. ADRT parpol ini ada di dalam undang-undang atau ada di bawah undang-undang? Sekali lagi, di dalam atau di bawah? Saya katakan ADRT parpol ini ada di dalam undang-undang parpol, bukan di bawah atau jenjang hierarki. Logikanya justru akan kacau dan aneh ketika ADRT ini bagian jenjang hierarki. Artinya kalau MA nanti mengabulkan, akan diatur di dalam PP, Perpres yang mengarah kepada otoritarianisme, bahwa parpol diatur linear oleh penguasa, kekuasaan formal, pun juga pejabat yang berwenang. Ini kan justru aneh kalau logikanya seperti itu. Kenapa saya katakan bahwa ADRT parpol ini berada di dalam undang-undang? Logikanya bisa masuk ya rekan-rekan. Jadi di dalam dan di bawah itu beda. Nah, kenapa konstruksi dan original intens bahwa
ada 6 kata parpol ya di dalam konstitusi, original intent bagaimana pembentukan undang-undang dasar dan turunannya. Kenapa ADART ini ditaruh di dalam undang-undang? Itulah yang namanya lex spesialis kalau kita berbicara asas logika hukum. Ada lex spesialis bahwa konteks parpol ini memang beda dengan yang lainnya, beda dengan hal yang diatur di kelembagaan lainnya. Makanya ADART merupakan bagian di dalam undang-undang parpol itu sendiri. Kenapa lex spesialis? Yaitu penundukan dan memang harus diatur di internal parpol itu sendiri. Nah, logika selanjutnya adalah justru karena kita sebagai negara unity in diversity, artinya berbeda di dalam pandangan, prinsip, makanya lahirlah yang namanya pasal 28 itu sampai dipecah ya. Dari A sampai J itu intinya di pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul terhadap kelembagaan ekspresi kebebasan di sana. Makanya disitulah yang namanya lex spesialis dan menjadi spesifikasi bahwa parpol ini memang beda dari yang lain, tidak bisa diatur secara serampangan. Makanya ada lex spesialis di sana. Kalau parpol dibuat linear sama, ya buat apa buat parpol? Mendirikan parpol itu kan karena basis pendirian parpol, karena prinsip masing-masing parpol kan beda. Misalkan PDIP jelas berbeda konteks dengan ideologis partai PKS. Itu simbolis di pemerintahan dan di luar pemerintahan ya. Makanya disitulah ruang lingkupnya parpol itu diserahkan pada masing-masing parpol itu sendiri. Masa iya ADART PDIP nanti harus sama dengan PKS? Kulturnya PKS harus sama dengan PDIP atau sebagainya? Kan tidak mungkin. Makanya disitulah ADART itu ditaruh di dalam lex spesialisnya di situ kan. Nah, kayak gitu. Nah, justru dalam pandangan saya, kalau Profesor menganggap bahwa ADART ini dianggap di bawah, justru malah logikanya terbalik. Harusnya dan idealnya uji materinya bukan di MA, tapi di MK. Kenapa di MK? Jelas bahwa norma hukum yang ada di dalam undang-undang batu ujinya konstitusi atau undang-undang dasar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau nanti MK memberikan keputusan bahwa Mahkamah Konstitusi ini menafsirkan norma hukum di dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, nanti sifatnya adalah open legal policy, artinya bisa ditafsirkan ulang nanti oleh pembuat undang-undang legislatif untuk merevisi undang-undang parpol. Misalkan kalau dibuat linear, artinya memang tidak sejalan dengan yang dimaksud jenjang hierarki, makanya misalkan pelembagaan tafsir melalui MK bukan MA. MK menafsirkan nanti dibuat undang-undang. Misalkan dibuat aturan bahwa masa jabatan ketua umum parpol di masing-masing parpol maksimal 1-2, maksudnya maksimal 2 jabatan dinasti, artinya dari bapaknya ke anaknya. Pasca itu tidak boleh. Jadi ada 2 generasi yang dibatasi. Kemudian ada ruang periodisasi jabatannya, misalkan ketua umum parpol jabatannya maksimal 4 tahun atau 5 tahun. Itu tidak ada di dalam undang-undang parpol. Karena mengikuti siklus bahwa jabatan presiden dan wakil presiden ada 5 tahun di pasal 7 Undang-Undang Dasar. Makanya parpol di sana rata-rata jabatannya adalah 5 tahun. Tetapi di dalam undang-undang tidak ada. Atau juga kalau dibuat linear, misalkan penyamaan redaksional kelembagaan. Artinya kan yang namanya parpol itu kan beda-beda ya. Ada ketua umum, kemudian ada sekretaris umum, ada yang lain, ada sekjen. Kedaulatan tertinggi beda-beda juga. Ada yang munas, kemudian ada yang kongres, kemudian ada yang muktamar. Nah, kalau dibuat sama, misalkan tafsirnya secara umum itu melalui undang-undang, bukan melalui tafsir MA kemudian
turunan bagian di bawah undang kan aneh dan lucu. Itu norma hukumnya bertabrakan dan mengacaukan semua. Pun juga kalau kita cermati sebagai komparasi dulu di undang-undang pemerintah daerah ya, calon kepala daerah itu dilarang juga bahwa yang dianggap punya keturunan darah menyamping atau ke atas yang masih keturunan darah dengan jenjang berapa itu artinya tidak boleh mencalonkan. Itu aja Mahkamah Konstitusi membatalkan, artinya itu demokratisasi di daerah dong. Terlepas dia bapaknya sudah nyalon, anaknya nyalon, cucunya nyalon, boleh saja. Nah, itu kan terobosan hukum yang dianggap akan mewadahi itu karena sebenarnya itu ADRT parpol ya konteksnya ya. Justru nanti akan seperti apa lagi-lagi Mahkamah Agung yang akan nanti menafsirkan apakah sifat ataupun hakim MA ini memberikan sifat progresif atau positifis atau ada diskresi lain di sana. Ini kita tunggu saja ya MA akan bersifat seperti apa. Seperti ini ya rekan-rekan, kupasan lebih detail nanti misalkan ada rekan-rekan yang mempertanyakan juga kita bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Demikian ya. Beda jangan ngambek, beda jangan baperan, berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.